Football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Juventus menang 2-0 lawan Salernitana di Allianz Stadium Minggu 20 Maret malam waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, bek kanan Danilo bermain di lini tengah. Sebelumnya, Danilo pernah bermain sebagai bek tengah, bek kanan, bek kiri, dan kali ini di lini tengah untuk menutup celah lawan Salernitana. Saya tidak pernah keluar dari posisi, karena Juventus adalah posisi saya. Saya melakukan apa yang diminta kepada saya, dan apa yang dibutuhkan oleh tim. Bek Napoli Giovanni Di Lorenzo dipastikan tidak bisa membela timnas Italia di laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 bulan ini. Hal itu menyusul cedera pada lutut kanannya yang didapat saat membela Napoli meraih kemenangan 2-1 atas Udinese Sabtu 19 Maret. Sejauh ini pelatih Italia Roberto Mancini masih belum menemukan pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Di Lorenzo. Striker Atalanta Duvan Zapata diberitakan masuk daftar belanja Inter Milan di musim panas mendatang. Pasalnya, Inter terancam ditinggal pergi Alexis Sanchez serta Felipe Caicedo yang masa peminjamannya dari Genoa tidak akan diperpanjang. Kendati begitu, Football Italia memberitakan jika Zapata hanya menjadi target alternatif Inter di musim panas. Buruan utama Inter tetaplah wonderkid asal Italia yang kini membela Sassuolo, yakni Gianluca Scamacca. Penampilan menawan Philippe Coutinho bersama Aston Villa membuat dirinya dilirik salah satu klub besar Inggris, Arsenal. The Gunners tengah membuat gerakan karena tertarik dengan mantan pemain Liverpool tersebut. Keinginan Arsenal untuk memboyongnya meningkat ketika mereka menang 1-0 atas Aston Villa Sabtu 19 Maret demi mempertahankan harapan mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, untuk mendapatkan Coutinho, Arsenal perlu bersaing dengan Villa yang juga ingin mempermanenkan Coutinho dari Barcelona. Dikutip Football Espana, Barcelona siap mengadakan pertemuan dengan agen sang bek kanan Sergi Roberto pekan ini. Sergi Roberto yang juga bisa bermain sebagai gelandang ini menghabiskan seluruh karir profesionalnya di Barca, tapi tampaknya hubungan kerja mereka kemungkinan akan berakhir setelah musim ini selesai. Klub Atletico Madrid dikabarkan sedang memantau situasi Roberto dan mungkin tergoda untuk memberikan penawaran kepada Barcelona. Tammy Abraham tampil moncer pada laga Derby della Capitale antara Roma versus Lazio kemarin. Dia mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 AS Roma. Gol pertama yang dicetak Abraham pada detik ke-56 tercatat sebagai gol tercepat yang terjadi pada laga Derby Roma ini. Selain itu, Abraham juga menjadi pemain Inggris kedua yang mencetak gol dalam pertandingan derby tersebut setelah Paul Gascoigne. Reece James sudah absen selama 2 bulan karena cedera hamstring pada akhir 2021. Namun ia mulai kembali melawan Burnley pada awal bulan ini. Namun ia kembali lagi cedera sehingga melewatkan 3 laga The Blues dan kini ia memang sudah tampak berlatih lagi. Kemudian ia mendapat panggilan ke skuad Inggris untuk jeda internasional mendatang. Namun, Thomas Tuchel selaku bos Chelsea ingin pemainnya tersebut tetap berada di Stamford Bridge. Striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe tampaknya tak bisa menerima usai Le Parisien mendapatkan kekalahan telak saat tandang ke markas AS Monaco kemarin malam. Kekalahan ini tampaknya tak bisa lepas dari kegagalan mereka di Liga Champions musim ini. Kendati demikian, Mbappe bahkan meminta para pemain PSG bisa menunjukkan penampilan yang profesional meski kecewa dengan hasil yang mereka dapatkan di Liga Champions. FIFA kembali mendukung Ukraina. Kali ini FIFA mengirim pasokan medis ke Asosiasi Sepak Bola Ukraina UAF dan mengalokasikan $1 juta atau 14,3 miliar rupiah bagi yayasan FIFA untuk bantuan kemanusiaan di Ukraina. Selain kegiatan kemanusiaan ini, FIFA telah mengadopsi serangkaian tindakan pengaturan sementara untuk mendukung pemain dan klub profesional di masa-masa sulit ini.
Laga Liga Primer Argentina antara Rosario Central melawan rival bebuyutan mereka sekaligus bekas klub Lionel Messi, Newell's Old Boys. Senin 21 Maret dini hari waktu Indonesia Barat dikejutkan oleh ledakan granat yang terjadi sebelum sepak bola. Newell's membagikan video insiden tersebut yang menunjukkan momen ketiga granat meledak di lapangan. Pihak Newell's selaku tim tamu juga mengkonfirmasi bahwa kick-off pertandingan sempat ditunda. Ledakan granat rupanya sampai memunculkan lubang di lapangan permainan. Wasit asal Inggris yang sering dianggap kontroversial, Mike Dean, memutuskan pensiun pada akhir musim ini. Dikutip Mirror, Mike Dean total sudah berkarir sebagai wasit profesional di Premier League sejak tahun 2000 dan terlibat dalam beberapa partai besar. Sepanjang karirnya, Mike Dean sudah memimpin lebih dari 800 pertandingan, dengan laga terbesarnya adalah kualifikasi Piala Dunia 2010. Selebihnya, ia memimpin laga di kualifikasi Piala Eropa, kualifikasi Liga Champions, dan Liga Eropa. Pierre-Emerick Aubameyang mengungkapkan makna selebrasinya di laga kontra Real Madrid. Ia mengaku terinspirasi dari Dragon Ball. Ia menempelkan telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke kening, sementara tangan kirinya terangkat ke depan sambil memegang sebuah bola. Dia meniru karakter ikonik Goku yang memakai bola naga untuk melakukan teleportasi bersama bola kecilnya itu. Bola naga tersebut sudah mengabulkan permintaannya untuk bisa mencetak gol dan mengalahkan Madrid. Melansir dari 90 Min, Paulo Dybala akan meninggalkan Juventus pada akhir musim ini. Kontrak Dybala di Turin akan habis pada akhir musim dan agen pemain berusia 28 tahun itu telah melakukan pembicaraan dengan klub mengenai kontrak baru Senin 21 Maret. Namun, Dybala dikabarkan tidak setuju dengan proposal yang ditawarkan Juventus setelah pihak klub mengubah klausul dalam kontrak baru untuk pemain Argentina itu. Tidak jelas bagaimana bentuk tawaran Juve yang ditolak Dybala. Diduga ada kendala dalam nilai gaji. Paulo Dybala dikabarkan akan meninggalkan Juventus akhir musim ini. Menurut Football Italia, Juve justru telah menentukan calon pengganti Dybala. Mereka tertarik dengan winger AS Roma Nicolo Zaniolo. Zaniolo juga tidak akan memperbarui kontraknya di Roma yang berakhir tahun 2024. Jadi, Ilupi terpaksa mencantumkan namanya dalam daftar jual musim panas ini. Sekarang, market value Zaniolo ada di angka 40 juta euro atau 631 miliar rupiah. Sebuah angka yang tidak terlalu besar bagi Juventus. David Beckham memberikan kuasa penggunaan akun Instagram miliknya ke seorang dokter di Kharkiv, Ukraina, sebagai bentuk penyebaran informasi terkini situasi di Kharkiv. Dokter bernama Irina, dikutip dari Sky Sport, lalu membagikan suasana dan situasi di Kharkiv lewat akun Instagram Beckham yang memiliki followers sebanyak 71 juta. Irina menyatakan dokter-dokter di sana harus bekerja 24 jam penuh dan juga dengan resiko kehilangan nyawa lantaran bekerja di daerah konflik. Gelandang AS Monaco, Aurelien Tchouameni, dilaporkan lebih condong untuk pindah ke Manchester United di musim panas nanti. Padahal, ia juga sedang diminati oleh Real Madrid. Menurut laporan Football Espana, Tchouameni dikabarkan sudah memantapkan hatinya. Ia ingin merantau ke Inggris di musim depan. Hal ini disebabkan sang gelandang lebih tertarik bermain di negeri Ratu Elizabeth. Ex-pelatih Barcelona Ronald Koeman digadang-gadang akan kembali menangani timnas Belanda selepas berakhirnya gelaran Piala Dunia 2022. Dikabarkan oleh Football Espana bahwa KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda sedang menegosiasikan kembalinya Koeman sebagai juru taktik di Oranje. Koeman bakal menggantikan Louis van Gaal yang telah mengkonfirmasi tidak akan bekerja lagi usai turnamen di Qatar. Kemenangan Barcelona atas Real Madrid jelas ikut membuat bahagia orang terdekat para pemain, tak terkecuali istri bek Catalan Gerard Piqué, Shakira. Penyanyi cantik asal Kolombia itu mengunggah sebuah foto di akun media sosialnya dengan mengacungkan 4 jari yang menandakan kemenangan 4-0 Barcelona atas Madrid dan menuliskan bahwa Gerard Piqué adalah pemain terbaik di dunia.
Sayap asal Jerman Thomas Müller mengirim pesan ke Barcelona menyusul kemenangan telak 4-0 di El Clasico atas Real Madrid pada ajang La Liga kemarin. Lewat akun Twitternya, penyerang Bayern Munchen tersebut menuliskan, "Selamat kepada FC Barcelona. Sangat menyenangkan melihat pemeran gila malam ini. Chapeau." Tammy Abraham telah menarik diri dari skuad Inggris karena sakit punggung bagian bawah, yang berarti bahwa dia akan tinggal di Roma pada jeda internasional bulan ini. Oleh karena itu, striker AS Roma itu tidak akan ambil bagian dalam pertandingan persahabatan antara Inggris melawan Swiss dan Pantai Gading pada beberapa hari ke depan. Rumor kepindahan Divock Origi ke AC Milan tampaknya bakal jadi kenyataan. Dikutip Football Italia, penyerang Liverpool itu dilaporkan sudah mendapatkan tawaran kontrak yang konkret dari manajemen Rossoneri. Pakar transfer Italia Nicolo Schira dalam laporannya menyebut bahwa agen Origi sudah terbang ke Milan untuk membahas serius transfer tersebut. Proses pembicaraan antara kedua pihak dikabarkan berjalan positif, namun masih ada banyak hal yang perlu dibereskan. Asosiasi Pesepak Bola Italia AIC memberikan penghargaan untuk pelaku Serie A musim 2020-2021. Hasilnya, Romelu Lukaku dinobatkan sebagai striker terbaik dan Antonio Conte meraih penghargaan pelatih terbaik. Sementara itu, Cristiano Ronaldo yang menjadi pencetak gol terbanyak di Serie A musim lalu dengan 29 gol juga mendapat penghargaan. Pelatih Tottenham Hotspur saat ini, Antonio Conte, berhasil mendapatkan anugerah pelatih terbaik dari AIC untuk kinerjanya di Inter Milan tahun lalu. Inter meraih Scudetto pertama mereka dalam satu dekade musim lalu. Setelah finish di puncak klasmen dengan 91 poin, mereka unggul 12 poin dari tempat kedua AC Milan. Dan itu adalah momen penting dalam sepak bola Italia modern yang akhirnya mematahkan dominasi domestik Juventus selama satu dekade. Menjelang keberangkatannya ke pusat latihan timnas Argentina, Lautaro Martinez menjalani tes COVID di akhir pekan dengan hasil positif. Hal ini berarti Lautaro terpaksa dicoret karena harus menaati prosedur protokol kesehatan dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Bintang Inter Milan itu mesti absen kala Argentina menghadapi Venezuela dan Ekuador pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Chelsea mungkin bukan satu-satunya tim yang dikenai sanksi oleh pemerintah Inggris akibat invasi Rusia ke Ukraina. Manchester City kini menjadi sorotan karena pertemuan antara pemiliknya Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Dikutip Marca, pemerintah Inggris sangat kritis terhadap pemilik Sidi Mansur karena baru-baru ini bertemu dengan Bashar al-Assad, sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin. Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris atau FCDO mengatakan bahwa rezim Bashar merupakan salah satu tokoh kunci dari peperangan yang terjadi di Suriah dan Inggris pun dengan tegas menentang hal tersebut. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!